Itu Pak Samsir Siregar, Pak Samsir, Bapak harus bangga karena waktu menjadi ketua BIN urusannya urusan negara. Musuh yang dilihat, dideteksi, diinteli musuh negara, bukan lawan politik. Ini penting. Ini memang agak lucu sekali ya, kenapa Pak SBY baru saat ini yaitu mengingatkan setidaknya Presiden Joko Widodo, bahkan juga sudah berlangsung lama ya, setidaknya apa yang dikritik oleh mantan Presiden SBY ini sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Ya seperti halnya pada saat lalu, itu ketika Presiden Joko Widodo mengaku memegang data arah parpol, saya terima komplit dari intelijen. Nah ini tertanggal 16 September 2023, sebelum Pilpres. Terlihat pada saat lalu Presiden bahkan terlihat panik ya, ingin memenangkan salah satu calon, tentunya salah satu calon kandidat Pilpres 2024. Bahkan Presiden Joko Widodo mengatakan demikian, tetapi tidak ada namanya statement mantan Presiden SBY yang mengingatkan ketika Presiden Joko Widodo mengatakan demikian. Ya misalnya BIN nggak boleh awasi lawan politik karena bukan musuh negara dan lain sebagainya. Padahal pada saat lalu juga banyak kritikan ketika Presiden Joko Widodo mengatakan mempunyai data lengkap arah parpol. Itu juga menuai kritikan, tetapi ya mantan Presiden SBY juga terdiam pada saat lalu. Tapi kenapa saat ini menjelang 1 minggu Presiden Joko Widodo purna tugas tiba-tiba ngomong seperti ini? Menurut saya sudah sangat terlambat sekali, sudah sangat telat sekali, karena semua sudah dilakukan. Seharusnya sebagai mantan presiden seharusnya mengingatkan Presiden Joko Widodo pada saat lalu ketika melanggar konstitusi misalnya, itu diingatkan, bukan saat ini menjelang purna tugas tiba-tiba mengingatkan seperti ini. Ini sungguh lucu sekali menurut saya, sudah sangat terlambat sekali. Ya tapi nggak apa-apa lah, semoga saja bisa didengar oleh penerus dari Presiden Joko Widodo ya, Pak Prabowo Subianto. Semoga saja Pak Prabowo Subianto taat dengan konstitusi, tidak menggunakan BIN untuk memata-matai partai politik dan lain sebagainya. Nah bahkan dikomentari oleh Bang Pino SBY, BIN itu ngawasin musuh negara, bukan ngawasin lawan politik. Tidak boleh berselingkuh kepada sistem, kepada konstitusi, kepada hal-hal yang harus dipedomanin dalam kehidupan bernegara. Walau agak telat ngomongnya di ujung lengsernya Mulyono, tapi semoga bisa kembali jadi bapak bangsa kedepannya ya. Memang sungguh mengejutkan sekali. Tadi ketemu Pak Samsir Siregar, Pak Samsir, Bapak harus bangga karena waktu menjadi ketua BIN urusannya urusan negara. Musuh yang dilihat, dideteksi, diinteli musuh negara, bukan lawan politik. Ini penting. Nah, ini juga sangat terlambat sekali ya. Pada tanggal 12 Oktober 2024. Artinya apa? Artinya 1 minggu lah sebelum pelantikan Pak Prabowo Subianto, dan Presiden Joko Widodo sudah mengakhiri masa jabatannya ya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pak SBY lantang bicara demikian ya. Padahal AHY juga masih berada di pemerintahan. Jadi menurut saya itu great achievement. Tentu banyak kekurangan kita, ada kelemahan kita, ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan, tetapi kita tidak berselingkuh kepada sistem, kepada konstitusi, kepada hal-hal yang patut dipedomani dalam kehidupan bernegara. Ya, seperti itulah. Ini dari remol.id ya. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Dari Cakum, BIN saat ini beda dengan BIN dulu. BIN bisa jadi buat mata-mata ketua partai. Makanya Mulyono pernah ngomong, kan Jokowi pegang data-data parpol, saya terima komplit dari intelijen. Ya, seperti itulah. Sebenarnya tinggal Presiden sebagai single client dari BIN itu bagaimana kasih perintahnya. Ya, semua tentang itikat baik dari RI 1-nya aja sih, tapi semoga ada evaluasi yang produktif serta mampu meminimalkan dampak risiko yang diinginkan. Ya, seperti itu, daripada tidak sama sekali masih mending dan sedikit tidak abu-abu. Pak SBY, teritori sebelah utara Tangerang mau dipagari Pak. Ini yang dimaksud dengan selingkuh konstitusional. Jejak digital membuktikan Mulyono selalu tahu soal aib dan pergerakan partai-partai. Kerjaan BINKA. Yang jelas dia bapaknya si anak manja AHY ya, seperti itulah. Nah kalau kita melihat
dari pemberitaan SBY, BIN harusnya awasi musuh negara bukan lawan politiknya. Ya memang, seharusnya juga menginteli lah setidaknya musuh negara bukan partai politik. Itu juga sangat wow sekali. Nah kalau kita melihat pemberitaan dari sini ya, data intelijen di tangan bikin Jokowi tahu semua pergerakan parpol. Seharusnya Presiden Joko Widodo tidak usah lah mengumbar hal ini. Ya cukup diam saja seharusnya ya kalau misal sudah memegang data-data parpol arahnya kemana. Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya mengetahui pergerakan semua partai politik menjelang pemilu 2024. Jokowi menyebut dirinya mendapat informasi intelijen yang komplit. Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat kerja nasional Rakernas Relawan Seknas Sekretaris Nasional Jokowi di Hotel Salak pada 16 September. Jokowi awalnya mengatakan ingin Indonesia menjadi negara makmur. Dia mengatakan kepemimpinan nasional sangat menentukan bisa tidaknya hal itu dicapai. Tapi memang kepemimpinan itu sangat menentukan, kata Jokowi. Jokowi lalu mengatakan dirinya mengetahui apa yang ada di dalam partai politik saat ini. Jokowi juga mengaku mengetahui arah para partai politik tersebut. Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu partai-partai seperti apa, saya tahu ingin mereka menuju kemana, saya juga ngerti, ujarnya. Jokowi mengatakan informasi soal partai politik yang diterimanya sangat lengkap. Jokowi mendapatkan informasi soal partai-partai itu dari intelijen. Wah, pada saat lalu juga sangat mengejutkan sekali ya, apalagi diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo menjelang menjelang pilpres itu menurut saya sudah agak gonjang-ganjing ya kemungkinan seluruh partai-partai politik. Dan ternyata benar, tiba-tiba ada ya Ketum Airlangga Hartarto, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba mundur, diganti oleh tangan kanan dari Presiden Joko Widodo yaitu Bahlil Lahadalia. Dan masih banyak lagi lah ya, seperti halnya Nasdem kemungkinan ya, dan masih banyak lagi. Dan akhirnya juga ya manggut-manggut saja. Betul apa yang dikatakan Ganjar pada saat lalu ya. Nah dari komentar mural garis lucu, beliau sadar presiden yang sedang berkuasa itu sangat powerful. Jika mengatakan itu saat berkuasa masih lama, berbahaya baginya. Ya seperti itulah. Telat Pak SBY Yudhoyono setelah ngemis-ngemis jabatan buat anak dengan merendahkan harga diri. Sekarang sok mau tampil sebagai begawan. Mana hati nuranimu? Ya seperti itulah. Tidur lagi kayak ini sudah disinggung orang-orang dari awal Mulyono jadi presiden. BIN kerjanya matahi. Ya seperti itulah SBY ini macem ya. BIN ngalami penurunan kapasitas. Ya semoga di era Prabowo bisa kembali pada tupoksinya. Hilang para penjilat di negeri ini. Kritikan dijadikan start untuk memperbaiki. Ya seperti itulah. Ya di sini juga ada rekam jejak ya. Data intelijen di tangan bikin Jokowi tahu semua pergerakan parpol. Dan kenapa tidak dari dulu-dulu Pak SBY mengatakan demikian ya? Tetapi kenapa harus menjelang saat purna tugas? Karena kritikan dari Pak SBY menurut saya juga sangat terlambat sekali ya. Dan menurut saya sudah sangat-sangat telat sekali lah. Ya semoga saja lah. Saya berharap pada kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran ya setidaknya bisa menegakkan konstitusi kembali, tidak melanggar atau tidak merubah konstitusi seperti presiden sebelumnya. Wah. Dan semoga saja saya berharap pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil.